Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Terima kasih pada teman-teman yang terus setia mendukung channel ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara dimanapun saudara berada. Dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana statement dari katanya dia seorang ustadz yang mengatakan bahwa Islam yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Bible, oleh Alkitab. Yang katanya nih guys, bahwa Alkitab itu atau Bible itu tidak salah. Wah, ini bagi saya timbul suatu suatu yang plan yang tidak konsisten. Sedangkan orang-orang atau rekan-rekan Anda mengatakan Alkitab itu palsu. Nah, mana yang benar? Ya silahkan berpusing-pusing sendiri. Mari sebelum kita jauh membahas dari pernyataan Ustadz ini yang katanya Islam melakukan apa yang diajarkan oleh Injil, kita simak dulu pernyataan bahwa Alkitab atau Bible itu tidak salah. Kita simak video ini. Oke, baik. Saya kasih tahu. Bible ini tidak salah. Bible ini tidak salah. Bible ini adalah benar adanya. Ya, jadi jelas ya guys, apa yang dikatakan oleh Ustadz ini katanya Bible tidak salah. Bagaimana dengan rekan-rekan Anda yang mengatakan Alkitab atau Bible sudah dipalsukan dan lain sebagainya? Bagi saya ini adalah sesuatu yang tidak konsisten dengan apa yang Anda ajarkan. Mari kita simak, perhatikan video dari rekan-rekan Anda yang menyatakan bahwa Bible itu telah dipalsukan. Simak video ini. Yang bicara adalah Bible ini sendiri, dan Bible ini sendiri bahkan umat Katolik tidak memilikinya. Jadi Bible ini sangat bagus. Bible ini di bawahnya ada keterangan. Sebanyak keterangan tentang ayat di atas. Ini asli nggak asli, ini dari mana. Jadi ini ada keterangannya semua dan inilah membuktikan seperti apa Injil itu. Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Ya, jadi jelas ya guys. Saya pikir ini adalah sesuatu yang tidak konsisten di dalam ajaran Anda. Apalagi dalam pembahasan yang berikutnya, Anda mengatakan bahwa Islam telah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bible, yang diajarkan oleh Bible, yaitu tentang wanita yang berhijab atau dalam Alkitab itu adalah bertudung di dalam 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Ini menjadi pembahasan yang menarik dalam kehidupan kekristenan. Apakah di dalam kekristenan harus berhijab ya itu ya guys, harus memakai tudung di dalam kepala, sedangkan Alkitab mengajarkan hal-hal yang demikian. Ini sesuatu yang menarik jadi pembahasan kita. Mari kita perhatikan, saya akan bacakan dulu dalam 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Ayat yang ke-6, sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Kata Ustadz ini, yang melakukan ini adalah Islam. Ini menjadi pembahasan yang menarik. Sebelum kita jauh membahas ini, kita simak pernyataan dari Ustadz ini. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau berhubungan dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya.
Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sampai di sini. Ya sudah. Sudah. Berarti ini yang tidak berhijab berarti apa? Menghina kepalanya. Kalau tidak berhijab hukumannya paling terakhir harus digunting rambut, cukur habis, dibotakin kepalanya. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke belakang. Ya, bagi yang tidak mau berhijab maka wajib untuk dicukur habis rambutnya sampai botak. Itu hukuman untuk orang yang tidak berhijab. Pertanyaannya sekarang, yang berhijab itu orang Islam atau Kristen? Islam. Orang Kristen berhijab tidak? Ada yang berhijab, cuman biarawati. Nah, suster biarawati berhijab. Nah, ini berarti yang taat ini, Bible ini orang apa? Orang Islam. Yang masuk surga siapa? Ya, jadi jelas ya guys apa yang dikatakan oleh Ustadz ini, bahwa Islam yang melakukan apa yang diajarkan oleh Bible, sedangkan Kristen tidak melakukan hal ini. Ini yang menjadi menarik perhatian kita. Apa sih tudung itu, dan apakah orang Kristen pada masa kini itu diwajibkan ketika berdoa kepada Tuhan itu harus bertudung atau berhijab? Ya, ini sesuatu yang menarik menjadi pembahasan kita. Ya, kita perlu ingat dan perlu kita ketahui bahwa ketika kita membaca Alkitab, perhatikan konteks. Dan itu sedang berbicara tentang apa. Dan bagaimana kita juga melihat tradisi pada waktu itu perlu diperhatikan. Mari kita perhatikan dan menyimak bagian ini dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Persoalan tudung itu sebenarnya merupakan simbol kesopanan dan ketundukan pada waktu itu. Nah, orang yang membuang tudung berarti tidak menghormati yang namanya otoritas daripada suami. Jadi jelas ya. Karena ini adalah tradisi di tempat itu, maka di tempat lain yang tradisinya berbeda, maka tentu saja itu adalah sesuatu yang berbeda. Jadi jelas ya guys, ibaratkan begini. Kalau di luar sana, contoh saja di Bali ya. Di Bali pakai bikini itu sesuatu yang biasa, tradisi di sana. Coba kita bawa ke Jawa ya kan, ke di daerah kita di Solo deh, bawa ke Solo pakai beginian. Wah, itu adalah sesuatu yang tidak lazim ya, sesuatu yang tidak umum, bukan tradisinya. Nah, jadi kalau kembali kita ke ajaran kekristenan, tentunya kita bukan taat kepada tradisi, tetapi kita taat kepada Allah. Apa yang Allah nyatakan bagi setiap kita, kita belajar untuk mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bukan kita taat kepada tradisi, tetapi kita taat kepada Allah. Kalau kita melihat sebenarnya tudung itu ada sebelum Islam ada tentunya. Dan itu adalah merupakan tradisi. Atau kalau kita lihat ya, itu merupakan juga adalah budaya. Budaya yang ada di misalkan di Mesir. Mereka pakai hal itu. Bukan bagi saya sih bukan suatu ketaatan terhadap agama, tapi memang keadaan iklim, keadaan cuaca, keadaan apa yang terjadi di sana itu yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan segala sesuatu.
Jadi jelas ya guys, kalau memang di sini Islam katanya taat kepada Bible, taat kepada apa yang diajarkan oleh Bible, tentunya harus taat kepada Yesus juga dong. Kalau mau fair, jadi begitu ya. Jangan ambil sepotong-sepotong terus membenarkan agama Anda. Itu adalah sesuatu yang keliru. Jika agama Anda dibilang taat kepada apa yang Bible ajarkan, jangan hanya sepenggal. Taatnya kok ke tradisi. Taat itu kepada Allah. Taat itu kepada Tuhan yang empunya langit dan bumi, bukan kepada tradisi. Ingat baik-baik, tudung pada waktu ini di dalam jemaat Korintus itu merupakan suatu kesopanan pada waktu itu, tradisi di sana. Jadi jangan bawa atau jangan menyamakan bahwa tradisi di sini harus juga seperti itu. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak benar. Kalau memang agama Anda melakukan apa yang diajarkan oleh Bible tentang tradisi, bukan taat kepada Tuhan Anda, tapi Anda terlalu taat kepada tradisi. Oke, baik. Kiranya melalui video ini kita diberkati dan kita dapat mengerti konteks pada waktu itu tidak bisa dimutlakkan bahwa orang-orang kekristenan masa kini harus berhijab untuk menghadap kepada Tuhan. Ya, kita harus melihat budaya di sana bagaimana dan budaya di sini bagaimana. Bagi budaya Barat, ciuman bibir itu adalah sesuatu yang biasa. Ya, coba dibawa ke yang komunitasnya Jawa Tulen. Wah, itu adalah sesuatu yang sangat tidak biasa. Bahkan itu dicap tidak sopan, melanggar norma-norma yang berlaku. Jadi jelas ya guys, kekristenan bukan taat kepada tradisi, tetapi kekristenan adalah taat kepada Allah, kepada Tuhan yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Terus semangat dan terus setia kepada Tuhan, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan tradisi. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.